Untuk aturan penampilan yang diterapkan di SMK SMT Bandar Lampung tuh gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube kita di Creativity of Oasis. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum nonton podcast sebelumnya nih, pada belum kenal sama Salsa. Jadi Salsa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalin aku Salsa Bilalicia dari kelas 11 APL 2 sebagai pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Oke, kali ini aku akan bahas tentang aturan dan tata tertib sekolah. Gak kerasa nih, kita udah masuk tahun ajaran baru yang otomatis udah masuk ke suasana baru, temen-temen baru, pengalaman baru. Nah, ngomong-ngomong sekolah baru nih, pastinya setiap sekolah punya nih masing-masing aturan dan tata tertib tersendiri. Buat adik-adik kelas 10 nih yang belum tahu dasar-dasar yang biasanya ada di tata tertib sekolah, kali ini kita bakal bahas yang lebih jelas dan lebih mendalam. Yap, sama orang dan bintang tamu yang sangat tepat. Siapa lagi kalau bukan Wakil Kesiswaan SMK SMTI Bandar Lampung. Mungkin adik-adik pada belum tahu nih, pada belum kenal. Oke, siapa sih Wakil Kesiswaan SMK SMT Bandar Lampung? Oke, mungkin untuk Ibu Reli bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Ya, senang sekali ya Ibu bisa hadir di acara ini Mbak Salsa. Perkenalkan diri, Ibu adalah Ibu Reliani ya. Sehari-hari Ibu sebagai guru bahasa Indonesia kalian. Sekarang kita sudah tugas 7 nak ya. Mungkin ada beberapa yang belum lengkap, silakan dilengkapi. Kemudian selain sebagai Wakil Kesiswaan, Ibu diberi tugas oleh kepala sekolah sebagai tugas tambahan, yaitu sebagai Wakil Kesiswaan. Tentu saja di sini Ibu mendampingi seluruh siswa yang sekarang berjumlah 862 siswa ya, dan sekarang kelas 10 itu sejumlah 297 ya. Jadi kalian itu harus berkomunikasi atau harus menceritakan atau berdampingan dengan Ibu jika ada masalah, karena tugas Ibu adalah membantu kalian dalam proses pembelajaran. Ya, itu saja Mbak Salsa. Oke, udah pada kenal nih sama Ibu Reliani. Nah, selanjutnya kita kembali ke topik utamanya nih. Sebelumnya, Ibu boleh nggak Bu memberitahu ke adik-adik yang tahun ini baru masuk, mungkin masih ada yang belum tahu nih, aturan tata tertib di SMK SMTI Bandar Lampung secara umumnya, Bu. Iya, senang sekali Ibu bisa menyampaikan ini Mbak Salsa ya. Sebenarnya siswa baru atau adik-adik kelas kalian ini sudah menandatangani Mbak Salsa waktu mereka diterima di SMK SMTI. Dan yang ditandatangani itu menggunakan materai loh. Jadi kalau memang main-main dilanggar, ya, Bu. kalau memang dilanggar itu ada sanksinya ya. Sendiri. Sanksinya bertahap tentu saja Mbak Salsa. Jadi tata tertib ini harus dipatuhi, dijalankan. Tidak boleh semau-mau, karena kan bagaimana kita mau sukses kalau tidak taat aturan, kan? Betul. Iya. Oke, nah Bu, kalau misalkan biasanya nih Bu ya, biasanya ada siswa yang telat nih Bu. Ada nggak Bu hukuman atau cara tersendiri supaya siswa itu tuh diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan sekolah? Iya. Jadi kalau sekarang kita kan masih online ya Mbak Salsa. Jadi mereka begitu pembelajaran awal mereka mengisi absen, kemudian mereka mengerjakan tugas, tidak terlalu ketika kita nanti offline. Kalau offline aturannya berbeda tentu saja. Jadi kita memang sebenarnya masuknya pukul 7.00 ya Mbak Salsa. Kita ngaji dulu selama 15 menit. Kemudian nanti anak-anak akan disambut oleh guru piket, kemudian saya sendiri, kemudian nanti ada Pak Satpam. Jika sudah pukul 7.15 maka mereka akan diberikan sanksi. Ya. Termasuk pakaiannya juga dicek itu nanti Mbak Salsa, apakah kelengkapan rapi atau atribut tidak, ya Bu. atributnya dan sebagainya. Jadi mereka untuk yang terlambat pertama itu kita berikan hukuman sebagai olahraga biar mereka besok tidak kesiangan lagi. Lari ya Bu, push up. Biasanya lari, push up ya, nanti dilakukan oleh Pak Tasi, itu memang bagian kesiswaan, dan guru-guru yang lain. Kemudian kalau sudah berulang itu Mbak Salsa, kita tidak bisa
mendiamkan itu, jadi akan dilaporkan kepada BK guru ya, Bu. piket, guru BK dan wali kelas. Dan orang tua harus dihubungi, dikasih tahu bahwa anaknya sudah 3 kali terlambat. Seperti itu untuk yang awal ya. Nah Bu, untuk aturan penampilan yang diterapkan di SMK SMT Bandar Lampung itu gimana Bu? Ya ini dia ya, namanya anak muda ya Mbak Salsa. Jadi pengennya tampil beda ya, terutama yang putra. Misalnya pakai gelang, iya, atribut tidak lengkap, kalung, atau mungkin pakai kaos kaki tidak berwarna putih ketika baju OSIS ya. Kalau baju motif-motif malah sering ada yang ada pandanya dan sebagainya. Jadi itu tidak boleh Mbak Salsa. Kemudian harus menggunakan ikat pinggang yang rapi. Kalau yang putri itu kalau bajunya tidak berhijab itu boleh tidak dimasukkan ya. Tapi kalau yang berhijab boleh dikeluarkan. Untuk pakaiannya boleh tidak dirapikan kecuali ketika upacara ya, jadi lebih itu. Karena ada yang bertentangan juga sebenarnya ketika mereka fanatik, mereka kan pakai hijab ya. Jadi kita tidak terlalu mau berbenturan ya, itu kan hak siswa juga. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan tali sepatu berwarna putih karena kita kan seharusnya mestinya kan kita menggunakan warna hitam. Jadi kalau warrior itu kan pasangannya putih. Ya Mbak Salsa. Jadi ganti ya Bu talinya. Diganti warna hitam. Itu hanya 5.000 di Dioni itu ada. Iya, supaya aturannya. Mungkin itu yang untuk pakaian. Kemudian penampilan yang berlebihan juga nanti akan ditegur secara baik-baik ya. Nah Bu, kalau untuk siswi putri kan biasanya ada yang pakai jilbab segi 4 atau ada yang langsungan, itu boleh Bu pakai langsungan? Kita aturannya harus menggunakan segi 4 ya. Cuman kalau ada yang bersikekeh 1-2 orang ya sudahlah ya kita nanti jadi tidak kondusif ya, hanya karena tapi pada umumnya anak-anak menggunakan yang segi 4 ya, itu lebih cantik ya. Nah Bu, untuk yang laki-laki nih Bu, apakah ada aturan panjang rambut setiap siswa laki-laki ketika masuk sekolah? Iya, jadi apalagi mereka dari jarang tatap muka ya, tiba-tiba datang udah gondrong gitu. Ada ketentuannya yang sudah ada di tatip sebenarnya Mbak Salsa. Jadi rambutnya itu 5 cm bagian atas. Kemudian tidak boleh juga digaris-garis Mbak Salsa seperti yang pemain ada bola model-model gitu tidak ya, boleh itu ya, tidak boleh yang ada jalan-jalannya. Kemudian tidak menyentuh telinga dan tidak menyentuh kerah baju dan tidak boleh diwarnai Mbak Salsa ya. Iya, itu kesannya seperti abis main layangan di pantai ya. Jadi ya udah bersyukur saja apa yang dikasih, kita syukuri saja ya. Nah kalau misalkan masih ada yang bandel nih Bu, masuk sekolah masih rambutnya panjang, gondrong, itu ada tindakan nggak Bu dari Pak Satpam atau dari guru-guru? Iya, kalau memang terlihat sangat mencolok ya, artinya dia rambutnya sangat panjang, kita ingatkan. Bahkan kalau memang tidak pantas sama sekali langsung ditindak. Tapi selama ini kita ingatkan terlebih dahulu. Kalau misalnya tiba-tiba sudah bisa diikat ya saking panjangnya, wah itu kita harus lakukan tindakan ya. Tapi kalau memang mereka bersikeras dan mampu memenuhi janjinya nanti akan segera dipotong, juga kita berikan toleransi. Ya. Nah tadi kan kata Ibu nggak boleh diwarnain Bu. Mungkin kalau untuk siswa laki-laki kelihatan. Nah untuk siswa perempuan nih biasanya ada kan Bu yang diwarnai rambutnya. Nah itu gimana Bu tanggapan Ibu? Sepanjang tidak ketahuan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tapi kalau ada informasi dari kalian ketika sholat atau ketika Bu dia itu rambutnya diwarnai, tetap kita harus tindak. Tapi kalau dia pintar sekali menyembunyikan, misalnya ketika sekolah dikuncir bagian yang merah dimasukkan ke dalam dengan maksimal dan kita tidak tahu ya tidak apa-apa ya. Iya. Nah Bu, selanjutnya biasanya kan siswi perempuan tuh bawa make up Bu, entah kayak bedak, lipstick. Nah, tanggapan Ibu gimana Bu? Iya, jangan-jangan Salsa juga pernah ini bawa lipstick ya. Jadi untuk lipstick itu tidak diperkenankan. Kalau bedak, mungkin sisir takut habis olahraga ya, atau parfum kalau tidak terlalu mencolok. Tapi sebenarnya tidak boleh, takut nanti disalahgunakan. Ya namanya kalian kan lagi sedang mencoba ya. Silabil nanti ya Bu. disemprot-semprotkan kena mata ya. Jadi pakailah parfum ketika
ketika berangkat saja ya. Jadi tidak apa-apa, tidak usah pakai parfum, itu lebih, kalian itu tetap cantik dengan sederhana ya. Natural, Iya, Bu. natural itu akan lebih baik ya. Nah Bu, untuk barang-barang yang kita bawa tiap ke sekolah nih Bu, ada nggak sih Bu barang-barang yang dilarang untuk masuk ke lingkungan sekolah? Iya, kita dilarang karena takut nanti ada apa-apa ya, Bisa misalnya membahayakan. yang bersifat senjata tajam, Senjata. apapun misalnya, Pisau. iya pisau, potongan besi dan sebagainya itu tidak diperkenankan. Bahkan dulu pernah kejadian, jadi alasannya untuk membentuk apa di saku Saku. celana ya, jadi ya tetap kita sita yang seperti itu Mbak Salsa, karena memang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran Iya. ya, untuk apa, jadi tidak diperkenankan membawa senjata tajam Senjata. dalam bentuk apapun, kecuali kalian lagi acara misalnya, waktu itu kalian ada bintang tamu ya, Iya. yang nasional itu F2. hebat sekali prestasi itu ya, Felix ya. Felix Bu. Jadi waktu itu ada yang membawa palu tapi izin karena untuk Keperluan. memasang sesuatu Iya. ya, jadi boleh diperkenankan tapi harus izin terlebih dahulu ya. Nah Bu, kira-kira ada nggak Bu sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan, khususnya di SMK SMTI Bandar Lampung? Iya. Jadi peraturan yang dibuat itu kan untuk ditaati, Iya. Mbak saya. Jadi kalau mereka melanggar tentu saja ada sanksinya. Sanksi yang pertama tentu kita pendekatan, diajak bicara baik-baik, mudah-mudahan dia tumbuh kesadaran di situ. Tapi kalau memang masih berulang, misalnya terlambat atau membolos atau perilaku yang lain, itu diserahkan ke guru BK dan BK. wali kelas, kemudian membuat pernyataan, dipanggil orang tua. Orang tua. Kalau memang masih diulang lagi, maka kita ada home visit ya. Di home Dikunjungi visit, ke rumahnya jadi, ya, Bu? Iya, didatangi ke rumahnya, dan di sana sudah menggunakan perjanjian bermaterai lagi ya. Dan jika memang tidak bisa dibina, maka pihak sekolah Terpaksa dikeluarin ya, iya, Bu. mengembalikan kepada orang tuanya. Tuanya. Berarti dia tidak jodoh di SMTI. Nah Bu, kalau misalkan udah terjerat surat peringatan atau SP, bisa diperbaiki nggak sih Bu? Iya, jadi kan namanya lembaga pendidikan ya Mbak Salsa ya, jadi tidak ada yang udah pokoknya harus keluar, tidak seperti itu. Selagi Kita dia mau berubah. Iya, tetap kita adakan pembinaan ketika misalnya dia udah sangat parah dan dia berubah, benar-benar dibuktikan ya, itu bisa. Itu pernah kejadian kemarin, sudah dibuat surat pengunduran dirinya, tinggal ditanda tangan, tapi Tapi dia dia bersedia ya. Saya sangat berterima kasih waktu itu wali kelasnya Pak Sopwan dan Mas Rizky, Pak Rizky ya, Rizky, BK BK. itu. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah tamat dari SMTI ya, alhamdulillah. Selagi ada kemauan untuk berubah ya Bu. Oke, jadi kita tetap beri kesempatan. Nah yang terakhir nih Bu, yang paling sering ditanyain sama siswa, untuk tatap muka praktek nih Bu, gimana sih aturan penampilan untuk siswa perempuan maupun siswa laki-laki? Untuk selama pandemi, Iya. iya, ini dia kita selama hampir 2 tahun ini ya, bosan Nggak juga sekolah, ya. di rumah terus. Jadi ya Allah, kita mudah-mudahan kita corona ini segera Cepat berlalu, selesai. kita bisa tetap muka. Untuk yang putra tidak menggunakan seragam terlebih dahulu, jadi pakai kemeja saja, kemeja yang sopan, kemudian menggunakan celana dasar atau dari bahan. Sebenarnya kalian punya 3 celana, tidak usah menggunakan yang lain. Ada yang coklat, ada yang Abu-abu, dan ada yang hitam ya. Silakan menyesuaikan. Nah kalau misalkan pakai celana jeans gitu boleh nggak Bu? Tidak boleh Jeans. ya. Berarti harus celana dasar ya Bu? Iya, tidak boleh. Kita harus menggunakan celana dasar karena celana jeans itu sebenarnya bukan celana formal Iya. ya. Kalau misalnya orang ke kantor juga tidak sopan. Tidak diperbolehkan. Iya. Kalian juga seperti itu. Iya. Anak-anak OSIS ya, kalau ke sekolah gunakan celana bahan ya. Nah, untuk siswa SMK SMTI Bandar Lampung nih yang belum punya eskul, kalian bisa langsung cek pamflet di masing-masing eskul di IG OSIS SMTI _BDL. Nah, jadi SMK SMTI Bandar Lampung tuh menuju predikat WBK atau wilayah bebas korupsi. Bebas dari korupsi, Mbak Salsa. Oke, bebas dari korupsi, maaf Iya. ya. Nah, pastinya penilaian akan dilihat dari segala stakeholder di SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, kami sebagai siswa nih Bu, kira-kira apa yang harus kami lakukan Ibu untuk mendukung adanya WBK? Oke, sebenarnya kalian sudah melakukan selama ini banyak hal ya yang sudah kalian lakukan.
termasuk disiplin yang kalian lakukan, tidak ada pungutan dalam bentuk apapun ya. Jadi kalau kalian ada kegiatan ekskul, misalnya akan sampai sore, kalian bawa makan sendiri ya, tidak usah Beli makanan ya, beli ya, Bu? makanan, jadi bawa makanan sendiri. Kemudian tidak ada pungutan-pungutan yang selain SPP. Kemudian sekarang kan masih dalam penilaian Mbak Salsa. Jadi kalian Berarti belum WBK iya, ya? lagi Belum ya? proses penilaian. Nanti kalau ada kuesioner atau apa, angket dan sebagainya yang meminta informasi dari kalian sebagai responden, silakan dijawab semaksimal mungkin sesuai dengan SMTI yang kalian tahu ya. Jadi tentu saja SMTI ini merupakan sekolah yang sudah dirintis semaksimal mungkin, berikan jawaban semaksimal mungkin sesuai dengan yang kalian tahu. Oh ya Mbak Salsa, Ibu juga ingin menambahkan masalah ekskul nih. Iya, Bu. Ya, jadi untuk ekskul ini kan ada yang wajib, ada yang ada pilihan. yang Jadi untuk yang wajib itu Kayak pramuka, baca tulis Al-Quran, dan BTAKI, bahasa Lampung. Oh, sekarang kelas 10 ada bahasa Lampung ya. Jadi nanti itu untuk yang wajib itu dilaksanakan pada hari Sabtu. Ya, sekarang masih dalam kondisi daring ya. Jadi nanti kalau udah tatap muka diatur nanti jadwalnya, pelaksanaannya. Biasanya untuk pramuka dan BTAKI itu minggu pertama dan minggu ketiga. Nanti untuk minggu kedua dan keempat akan diisi oleh bahasa Lampung ya. Kemudian untuk keanggotaan OSIS ini Mbak Salsa. Jadi saya mengharapkan siswa kelas 10 itu supaya segera mendaftar ya. Iya, mendaftar OSIS karena manfaatnya sangat besar seperti Mbak Salsa ini ya. Jadi dia berani tampil, banyak yang lain prestasi yang luar biasa. Dulu ada M Paradila yang sudah sangat hebat kakak kelas kalian. Kemudian ada Jedri, itu juga hebat-hebat. Kemudian ada Mbak Poppy, Mbak Tania, itu anak-anak OSIS semua yang hebat. Itu Sergio ya, semua itu sampai prestasi di OSIS itu membentuk rasa percaya diri dan tanggung jawab. Itu sangat juga penting ya, Bu? Kemudian kita ada ekskul pilihan Mbak. Kalau yang pilihan itu ada tari, beberapa, taekwondo. jadi silakan kalian pilih sesuai dengan minat dan kalian. Ibarat tanaman, kalau buahnya itu adalah KBM-nya, prestasi kalian di akademik itu buahnya. Nah, sedangkan ekskul ini bunganya. Kan sama-sama cantik ya. Buahnya kita perlukan, bunganya juga mengharumkan. Jadi ketika kalian berprestasi, maka prestasi kalian mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama diri sendiri. Itu Mbak Salsa ya. Dan untuk kalian juga wajib banget untuk subscribe channel YouTube kita di CO2 Creativity of OSIS. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas tentang aturan dan tata tertib sekolah nih. Saya harap semua siswa SMK SMTI bisa nerapinnya ya. Untuk Ibu Reliani, terima kasih banyak Bu udah ngulangin waktunya dan bisa sharing-sharing tentang aturan dan tata tertib di SMK SMTI Bandar Lampung. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.